Shalom Bapak Ibu Saudara. Tempat ini maupun yang menyaksikan kepada live ini, pada saat kita pada mengucapkan Shalom. Sukses people say. Prosperity people say. Haleluya, kita bersuka cita datang ke rumah Tuhan, kita akan memuji menyembah Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang di rumah pun saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah serse kita pada malam hari ini. Mari siapkan nanti kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya Engkau ada buat setiap kami dari pagi hari hingga malam hari ini. Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Kalau malam hari ini kami bersama-sama akan beribadah, memuji, menyembahkan, meninggikan nama Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di rumah-rumah, Engkau hadir di tempat ini Tuhan, menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan hati bersuka cita, kami akan naikkan pujian, naikkan syukur kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kami habiskan ibadah sekali malam hari di dalam satu nama yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Nama yang sangat Ibu
Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu selalu baru untuk setiap kami sepanjang kehidupan kami. Baik buruknya keadaan hidup kami, tapi Engkau selalu ada untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siap menaikkan penyembahan kami. Kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Biar hati kami jadi tanah yang subur, memang benih yang baik firman Tuhan itu sendiri. Terima kasih. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara
bersyukur di malam yang indah ini. Tuhan boleh kumpulkan kami sebagian dan izinkan kami boleh menyelenggarakan ibadah live streaming. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan hadir malam ini, baik di ruangan ini maupun di rumah-rumah jemaat itu. Thank you, Lord. Mari angkat tangan Bapak Ibu. Saudara yang ada di rumah, saya mengajak angkat tangan saudaraku. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam
Kami minta awan kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi rumah-rumah jemaat-Mu yang malam ini mengikuti live streaming. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Bukan sekedar kami menyelenggarakan ibadah, lebih dari itu kami mengharapkan kehadiran-Mu. Kuasa-Mu bekerja melawat kami, memulihkan dan memberkati kami. Urapi firman-Mu sebentar yang akan disampaikan. Tolong kami semua untuk bisa menangkap isi hati Tuhan. Jadikan hati kami tanah yang subur, agar benih kebenaran firman yang ditabur boleh tumbuh, berbuah lebat, berakar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Mari yang percaya berkata amin. Ya Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Shalom saudara yang ada di rumah. Malam ini ibadah Cirebon Revival Center agak spesial malam ini saudara. Terima kasih buat Bapak Ibu saudara yang sudah mendoakan saya. Tadi terima kasih buat Pak Agung, Pak Gembala senior kita. Tadi juga mendoakan saya, teman-teman Gembala Satelit, rekan-rekan dimanapun berada, saudara-saudara. Saya ucapkan banyak terima kasih ya, buat Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Malam ini saya mau sharing firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi buat kita, dari Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita mau sharing firman ini singkat saja. Ya, bunyinya begini: mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ternyata mengucap syukur dalam segala hal itu dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tapi yang menjadi persoalan, saya baru mengerti belakangan ini ayat. Dulu saya baca ini ayat, saya tahu mengucap syukur, tapi yang saya lakukan, saya bisa bersyukur atau bisa memuji kalau mengalami hal-hal yang enak. Menurut saya bisa bersyukur. Ya, menurut saya ini baik, ini enak, ini saya bisa mengucap syukur. Naikkan syukur, oh naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Nah, itu bisa naikkan syukur. Tapi ada hal-hal tertentu saya tidak bisa bersyukur, malah bersumut. Itu saya tidak tahu dengan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau saya bukan bersyukur, malah bersumut. Tapi kalau ada orang kasih berkat, ada orang puji, atau berhasil ini, saya bisa mengucap syukur. Ternyata agak bertentangan dengan ayat ini. Apa yang saya lakukan? Nah, malam ini saya ingin men-sharekan ini karena Roh Kudus memberikan pengertian buat saya. Ternyata dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Kadang-kadang kita selalu berdoa, aku mau melakukan kehendak-Mu Tuhan, aku ingin melakukan kehendak Bapa. Tapi dalam hal ini aja kita sudah salah atau tidak bisa menghidupi kebenaran ini. Nah, yang saya lakukan selama ini ternyata salah Bapak Ibu. Saya bisa berkhotbah, menasihati orang, tapi saya sendiri sebenarnya masih juga tidak seperti yang Tuhan harapkan. Nah, makanya di usia saya yang sudah bertambah hari ini, semua orang yang mengenal saya mengucapkan selamat ulang tahun Pak, dengan macam-macam ucapan. Panjang umur, Tuhan memberkati, semoga menjadi pribadi yang makin rendah hati, dipakai macam-macam. Dan saya aminkan, terima kasih.
Tapi Bapak Ibu Saudaraku, di umur yang sudah setengah abad lebih sedikit ini, saya banyak mengintrospeksi diri. Dan saya pengen ayat Tesalonika ini benar-benar saya bisa hidupi. Ayat ini saya bisa hidupi, supaya melalui ayat ini saya bisa menghidupi banyak orang. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin Bapak Ibu ada di antara saudara yang ada di ruangan ini, mungkin sebagian, maupun yang ada di rumah yang mendengarkan live streaming ini, atau rekan-rekan saya, teman-teman pendeta, juga mungkin Pak Agung, ada sikap saya yang selama ini tidak berkenan di hati Bapak Ibu Saudara. Saya minta maaf. Dari hati yang tulus, dari atas mimbar ini, saya minta maaf. Saya minta ampun karena saya manusia yang tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Tadi saya sudah minta maaf di grup Cirebon. Sebagian mengucapkan selamat ulang tahun, ada yang ngejapri, dan saya bilang terima kasih. Saya minta maaf karena dalam penggembalaan ini saya belum bisa maksimal, saya belum bisa melayani dengan baik. Tapi dalam perjalanan waktu Bapak Ibu Saudaraku, mengacu kepada ayat ini bahwa mengucap syukur dalam segala hal, saya mau belajar. Ternyata kalau dulu saya berdoa, Tuhan cepat lewat ini masalah, saya juga pengen masalah ini cepat selesai. Ternyata gak begitu Tuhan. Justru masalah itu Tuhan izinkan bukan supaya selesai, tapi pribadi saya yang selesai, karakter saya yang berubah. Makanya kan ada lagu yang saya suka nyanyikan, itu lagu merema banget. Coba dikunci. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku, dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya, Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalanmu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencanamu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di matamu. Sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu. Katakan sama-sama. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalanmu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencanamu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di matamu. Sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu. Melalui setiap peristiwa ada rencana Tuhan yang indah. Kadang kita, aduh cepat, kenapa ada ini? Nah itu yang saya bilang tadi. Saya bersungut-sungut, saya tidak tahu Bapak Ibu. Saya tidak tahu, saya tidak menuduh.
Tapi saya ngomongin diri saya tuh begitu. Tapi sekarang saya mau bertobat. Karena umur sudah semakin tambah, artinya saya bukan nambah, udah makin kurang. Saya makin harus lebih lagi mempersiapkan diri. Sebab nanti kalau saya ketemu Tuhan, saya takut. Kalau dari sekarang saya tidak benahi, saya belum selesai. Makanya semenjak dibukakan mengucap syukur dalam segala hal, hari-hari ini saya melihat, minta maaf, ada sebagian jemaat saya tahu tidak datang di gereja karena mungkin kecewa. Udah gitu saling menuding, saling ini, dan ujung-ujungnya kita difitnah. Dari situ saya belajar supaya saya memiliki hati Yesus, mengampuni orang-orang seperti ini, mengasihi orang-orang seperti ini. Itu berkat yang luar biasa. Nah, makanya Bapak Ibu menjadi orang percaya, ya, menjadi orang percaya bukan berarti nanti saya terima Yesus, saya datang di gereja, didoakan, disembuhkan, dipulihkan, mengalami hal-hal yang enak-enak, tidak ada masalah. Waduh, itu keliru. Justru begitu kita terima Yesus, di situ kita akan dibersihkan dari hari ke hari, supaya kita disempurnakan. Jadi kalau mau menjadi orang percaya berarti perjuangan untuk menemukan, perjuangan saudara saya untuk menemukan wajah batinnya Yesus dalam hidup saya dan saudara. Wajah batinnya Yesus dalam hidup saudara saya. Allah menghendaki suatu hari nanti Tuhan mau menemukan orang-orang yang serupa dengan Yesus. Nah, kalau udah begini, mau cari apa saya? Kalau bukan mencari perkenanan Tuhan. Nah, dalam hal ini pengakuan seperti Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku, adalah standar saudaraku yang harus dimiliki oleh semua orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Harus. Tapi berkata hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus bukan hanya sekedar berfantasi, tapi benar-benar nyata. Orang bisa melihat, benar enggak? Benar enggak pendeta Redson ini ada Yesus dan karakternya, sifatnya, hidupnya, spiritnya, benar enggak? Itu dibuktikan. Makanya karena kamu garap terang dunia. Jadi ukurannya bukan berkhotbah di atas mimbar seperti ini. Dalam praktek hidup sehari-hari. Sampai pada tingkat ini, saudara dan saya barulah bisa dikatakan sudah selesai dengan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Selama kita belum selesai. Makanya ada terus proses, ada terus masalah, dan itu Tuhan izinkan untuk membentuk kita. Nah, bagaimana reaksi kita? Dari kemarin sampai tadi saya terus merenung. Terima kasih. Semalam saya setengah 12 saya menyembah Tuhan sampai jam 12 itu kira-kira setengah 1. Begitu saya amin, ada ucapan di grup dari anak saya, Dio dan Ibu Lucy. Langsung saya jawab. Habis saya tidur. Kira-kira sejam saya menyembah Tuhan. Dalam penyembahan, dalam doa, saya nangis. Saya bilang terima kasih Tuhan, saya bisa sampai di usia ini, dan saya tidak mau sia-siakan hidup ke depan. Karena saya tidak tahu sampai berapa umur saya, tapi selama saya diberi nafas, saya harus benar-benar saudara serius memperkarakan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau. Nah, saya katakan tadi, menjadi orang percaya berarti ada perjuangan menemukan wajah batinnya, supaya benar-benar Tuhan Yesus yang sudah mati bagi saudara dan saya, kita mengerti itu, menangkap itu. Artinya sekarang yang kita lakukan bukan Tuhan untuk kita, tapi kita untuk Tuhan. Ibadah ini untuk Tuhan, bukan Tuhan lagi ke kita. Tuhan sudah selesaikan bagiannya di atas, sudah selesai semua. Sekarang kita. Jadi kita harus selesai. Sekarang
Kira-kira mengerti? Nah, untuk mencapai kehidupan serupa dengan Yesus dibutuhkan perjuangan yang sangat berat. Sebab untuk memiliki pencapaian kehidupan seperti itu, seseorang harus bersedia mengalami kematian dari manusia lama. Jadi kerja keras, serius kita mau belajar. Dalam setiap apapun yang terjadi, aduh kenapa ya Tuhan? Kenapa ada ini Tuhan? Jadi ada apa ini Tuhan? Di situ ada garapan Tuhan di situ. Bagaimana kita melihat? Pasti ada sesuatu nih yang belum kita lepaskan, yang belum kita selesaikan. Nah, di situ Tuhan melalui Roh Kudusnya nanti akan bekerja. Kalau kita cerdas rohnya, kita peka, kita ampun ya Tuhan, aku mau bertobat dari sini, saya mau tinggal di sini. Kau pasti nggak suka. Selesai. Nanti ada lagi, apa lagi? Karena banyak. Wajah batinnya kita ini kayak apa gambarnya? Seharusnya harus kayak Yesus. Amin. Amin. Jadi sekali lagi, saudara dan saya bersedia mengalami kematian dari manusia lama kalau mau mengalami kehidupan Kristus dalam hidup kita. Jika kita benar-benar berketetapan untuk memiliki kehidupan ilahi tersebut yang saya jelaskan tadi, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin mengerahkan seluruh daya yang ada pada kita. Harus. Makanya serius. Kalau ibadah kayak gini harus serius. Yang di rumah jangan sambil makan kacang, sambil mondar-mandir, harus serius. Ini Tuhan lagi bicara. Saya nggak minta saudara menghormati saya atau wah ini enggak. Ini suara Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh, kalau enggak ya terserah saudara juga. Saya tidak paksa. Tapi orang yang mau serius, Tuhan juga serius, saudara. Amin. Nah, sebab hal ini tidak bisa dilakukan dengan usaha setengah-setengah. Kita harus berani mempertaruhkan hidup tanpa batas, baik tenaga, pikiran, waktu, dan segala hal yang ada dalam kehidupan kita dipertaruhkan. Untuk apa? Untuk mencapai hidup ini. Target saudara dan saya serupa dengan Yesus. Saya kadang merenung, aduh Tuhan, saya masih jauh. Kadang saya kalau tidur itu kayak nafas saya ada jaraknya gitu, jantungnya tuh kok agak lama. Saya udah mulai hati-hati. Di situ saya udah mulai, Tuhan, ini kayaknya lampu kuning. Berarti saya harus lebih serius lagi. Kalau enggak, aduh, udah capek-capek menggembalakan, dihina orang, difitnah orang, disalah mengerti orang, lantas di sana juga nggak dapat tempat. Waduh, konyol banget. Saudara tahu sendiri penggembalaan di Cirebon ini. Saya tidak pernah menuntut uang saudara. Saya hanya mau mengajak kita semua bertobat sama-sama. Kita membangun karakter Kristus dalam hidup kita. Bukan uang yang utama dicari di gereja ini, tapi jiwa-jiwa kita harus dipulihkan menjadi serupa dengan wajah batinnya Tuhan Yesus. Nah, makanya malam hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, hal ini dimaksudkan agar kehidupan Kristus terbangkitkan dalam saudara dan saya yang percaya kepadanya. Jadi bisa bangkit, ada satu gairah dari Kristus, kehidupannya itu hidup di dalam kita. Baru nanti firman-Nya tadi, adapun hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam. Spirit di dalamnya ini beda. Dan saya bersyukur sama Tuhan, Roh Kudus mulai ingatkan saya, Roh Kudus mulai bimbing saya. Kamu mau jadi gembala ngapain? Fredson, hambaku, mau jadi gembala mau ngapain? Gembalain diri sendiri aja belum bisa. Coba, nggak mudah kan ternyata. Makanya saya juga di samping menggembalai, saya butuh orang-orang, saya butuh teman-teman di sini, rekan-rekan yang serius, bukan yang setengah-setengah hati. Orang-orang yang serius, yang siap mati, mati harga dirinya, mati ketersinggungannya,
Kalau enggak, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah. Kita layani, doain, ayo bangkit ya, tumpang tangan, tumpang kaki. Saya udah mulai yang model begini, silakan. Kamu cari pendeta yang sesuai dengan selera jiwamu. Kalau saya udah gak mau main-main. Kita mau mati soalnya. Dan kalau mati menghadap Tuhan. Kita mau serius di sini. Nah, untuk itu Bapak Ibu, bagaimana nih kita harus memeriksa diri, Saudara-saudaraku yang sedang menyaksikan live streaming ini dimanapun berada, mari kita periksa diri, jangan nyaman. Jangan berkata, saya ada Christ in me. Buktikan Christ in me itu dalam hidupmu sehari-hari. Orang bisa merasakan Kristus gak di dalam kamu? Spirit gairah di dalam ini, spirit gairah Kristus itu cuma satu, dia mau menyenangkan Bapaknya. Makanya minggu kemarin saya khotbah, dia all out sampai tetes darah penghabisan, dia tetap setia kepada Bapaknya. Sampai dia merasa ditinggal oleh Bapaknya, tapi dia enggak menyangkal di situ, enggak ngambek, enggak marah. Dia tetap berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Saya mau belajar di sini, Tuhan Yesus, saya mau menyenangkan hatimu. Apa yang engkau mau? Kalau Tuhan suruh berhenti, saya jadi gembala, saya jadi apa kayak saya ikutin. Benar, saya mau belajar, saudara. Rasanya udah terlalu banyak saya berkhianat kepada Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Saya mau mengajak teman-teman semua yang ada di rohani maupun di rumah, mari kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Amin. Supaya Bapak Saudaraku melalui ini benar-benar kehidupan Kristus terbangkitkan dalam diri saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Baru orang bisa melihat ini baru Kristen yang benar. Kalau tidak, nanti gereja ini jadi nggak tahu mau jadi apa, paling jadi ladang bisnis. Lebih banyak jemaat lebih bagus, bukan bagus karena banyak orang diselamatkan, lebih banyak duit. Saya setan. Makanya nggak mudah. Jangan dibuat gampang. Saya ingin mengajak kita mau mati bersama. Bersama Kristus. Nah, kematian di sini adalah pemadaman keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dalam diri kita. Pemadaman keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dalam diri kita. Tiap hari kalau kita mau jujur, kalau kita mau peka, keinginan-keinginan kita tuh bertentangan dengan keinginan Tuhan. Yang pendeta aja masih bertentangan, saya aja pendeta bertentangan. Nanti kan dibungkus rapi, ini kan pelayanan Pak, membuka pelayanan supaya banyak orang diselamatkan, banyak orang enggak. Tuhan tahu kebohongan-kebohongan terselubung di dalam kita, motif-motif itu Tuhan tahu. Suatu saat nanti akan terbongkar. Nah, di Cirebon ini saya ingin mengajak kita mau serius. Kematian di sini juga berarti pemadaman kehidupan yang wajar yang dimiliki manusia pada umumnya dan bersedia mengenakan kehidupan seperti yang dikenakan Tuhan Yesus. Kita kadang-kadang wajar-wajar saja, orang punya begini kita sama aja, yang penting baik. Belum tentu saudara harus punya kepekaan. Saya kemarin sharing sama istri saya bilang kadang kita nggak ngerti, mungkin tuh tidak benar melihat kita, tapi kita masih biasa-biasa aja. Karena kita merasa kita pendeta, kita hamba Tuhan. Jangan, harus punya kepekaan. Nah, dengan begitu ada pemadaman keinginan-keinginan tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, baru dapat dilahirkan kehidupan ilahi, yaitu karakter Allah dalam diri saudara dan saya. Itu kekristenan, itu keunggulan kekristenan. Bukan, bahwa saya lagi ruwet nih, ekonomi saya dipulihkan. Ya tidak salah, tidak salah. Tapi orang yang mau dewasa udah gak mikir itu lagi.
manusia lama, ya, mengalami kematian manusia lama sejatinya tujuan utama orang percaya sebagai penggenapan rencana Allah sejak manusia diciptakan. Jadi mati manusia lama. Pak Iwan, mati. Saya pun berjuang. Manusia lama kita ini kan, saudara melayani di gereja ini kan masih manusia lama. Ya. Yang di rumah dengerin masih manusia lama. Makanya saudara melayani mut-mutan. Lagi senang melayani, lagi enggak, yang malas-malas saya, manusia lama. Kalau manusia baru, Tuhan Yesus tidak begitu. Diapain pun nurut. Kecuali saya ngajar sesat. Nah, boleh. Kalau saya ngajar sesat, melenceng dari Alkitab, oh Yesus mengajarkan gak usah pikul salib. Oh silakan, saudara punya hak memilih. Saya juga enggak akan ini pilih gereja. Tapi kalau selama saya mau mengajarkan begini, saudara nggak mau nurut, ya tidak ada masalah. Karena Tuhan Yesus nggak pernah paksa orang. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Dan di Cirebon banyak gereja. Silakan pilih sesuai selera. Nanti akan dilihat dari buahnya. Dan kita ketemu di pengadilan terakhir. Ketemu di situ kita nanti. Bagaimana nanti reaksi Tuhan Yesus? Kita pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu saya dari tadi bicara kematian manusia lama. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita telah mati dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Coba kita lihat sebentar Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Inilah yang sering disebut kematian di dalam Tuhan. Coba kembali ke ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bapak Ibu, tidak ada jalan lain kalau mau jadi orang percaya, ya ini jalannya. Di gereja Bethany Cirebon mah nggak enak, gembalanya khotbahnya marah-marah. Ya bukan marah-marah, saya mau ngasih tahu yang benar. Saya nggak menipu saudara. Ini firman, ini kebenaran, ini yang Tuhan Yesus ajarkan, ini yang Tuhan Yesus mau. Tapi kalau kita mau nyanyi selera sesuai dengan jiwa kita, ya silakan. Nggak ada masalah. Toh gereja ini bukan perusahaan. Gereja ini bukan ladang bisnis. Oh biarin aja khotbahnya kayak gitu, nggak ada orang datang, nggak ada yang persembahan, nggak ada perpuluhan. Justru perpuluhanmu, persembahanmu jadi najis di mata Tuhan kalau hatimu nggak beres. Tapi kalau kau mengerti kebenaran, siap mati bersama Tuhan, semua yang kita persembahkan akan jadi harum di hadapan Tuhan. Amin. Dan kalau kita mau belajar kebenaran ini, belajar mengenalkan ini, nggak akan jadi susah hidup kita. Dan kita akan terlatih nanti damai, sejahtera, sukacita di dalam kita ini bukan lagi ditopang oleh dunia, bukan lagi ditopang oleh keadaan, tapi ada damai yang kekal di dalam jiwa kita ini. Tinggal saudara pilih. Saya tawarkan ini. Kalau saudara mau, coba alami dan praktekkan. Tiap hari berjuang, matikan monster. Di dalam saya ini banyak monster. Monster mau ngamuk, mau balas dendam, mau marah, mau tersinggung. Waduh, itu disembelih tiap hari. Duduk di bawah kaki Tuhan, tolong saya Roh Kudus, saya nggak mampu. Kalau nggak mau saya gebukin itu orang, setan dia. Coba. Itu saya, saudara, bang, di sini bagus-bagus. Yang di rumah juga manis-manis semua, lembut hatinya, bagus. Yang tersinggung, saya ngomongin diri saya. Makanya saya mau belajar. Tuhan Yesus itu panjang sabar, luar biasa kesabarannya. Saya duduk di kaki Tuhan, saya bilang, kau sabar sekali Tuhan. Menghadapi saya, Fredson yang jelek seperti ini, kau tetap sabar. Makanya saya mau juga menurut apa yang dia mau, karena sudah terlalu baik dia bagi saya. Ada lagu lagi saudaraku, ini bagus sekali, coba
Tuhan ajar aku mengerti, dengan rela ku menerima kehendak Bapa di surga. Ku penuhi semua, ku akhiri jalan hidupku untuk mengikut Yesus Tuhanku. Ku hidup hanya menggenapkan rencana-Mu Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Melalui semua perkara, Kau bentuk aku
bisa dipersembahkan ke Tuhan, itu bau busuk. Makanya saya nggak bisa paksa pelayanan orang kecewa. Malam ini waktunya kita bertobat. Saya nggak nakut-nakutin, apalagi masa-masa COVID begini. Ya mati sih, nggak usah tunggu COVID juga kita mati. Kepleset jatuh di kamar mandi, lagi naik mobil atau lagi duduk tahu-tahu mati. Saya ingat dulu om saya di Jakarta, habis olahraga pagi, badminton, dia masuk angin, mandi terus istirahat, tempat tidur udah tidur terus sampai sekarang. Jadi jangan gambling di sini. Saya ingin mengajak malam ini melalui renungan singkat ini mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin hari-hari ini lagi ngalami gak enak. Habis di sini ngomong begini sini, mengucap syukur. Belajar, ada pelajaran penting di situ yang Tuhan mau menggarap hatimu. Kita mau didandani wajah batinnya kita menjadi serupa dengan Yesus. Kalau nggak mau ya jangan ikut Yesus. Karena ikut Yesus resikonya seperti ini. Mau dimiliki Tuhan kita. Hidupmu mau dimiliki Tuhan. Nah kita mau bawa ke Tuhan hidup model bagaimana nih? Ya dari bumi ini didandani. Karena hidup di bumi ini bukan hidup kita yang sesungguhnya. Hidup kita sesungguhnya nanti. Di balik kubur, hidup kita di sana. Sekarang kita berjuang. Serahkan semua aja untuk Tuhan, gak apa-apa. Nggak rugi kita. Nanti di sana dibalikin sama Tuhan. Nih, nikmati hidup di sini. Nggak ada setan di sini, nggak ada iblis di sini. Kamu nikmati hidup yang sesungguhnya. Selama-lamanya kamu nikmati. Itu yang saya tawarkan. Itu yang saya beritakan dari mimbar, karena saya mau memberitakan Injil yang murni. Kalau cuma sakit sembuh, puji Tuhan, Tuhan Yesus Allah kita dahsyat. Enggak sembuh pun, yang penting jiwamu sembuh. Amin. Mati dalam keadaan jiwa yang sembuh, bagus. Berani saya di penguburan, dia sudah menyelesaikan pertandingan yang baik. Berani. Tapi kalau enggak, hidupnya troublemaker, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit kepahitan, menghasut orang, mati. Saya nggak berani ngomong begitu. Ya, khotbah aja, terus cepet-cepet dikubur, urusan Tuhan. Nah untuk itu mari sekarang kita dandani wajah batinnya kita, karena itu yang Tuhan mau. Berani mau ikut Tuhan, berani pikul salib, berani sangkal diri, dan nggak usah takut. Ada penolong, ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Nah kalau nggak ditegasin kayak gini, kita tuh santai Bapak Ibu. Kalau khotbah tenang, jangan marah-marah. Enggak, saya mau tegas supaya kita lebih greget dengan Tuhan. Lebih baik dari sekarang digebet-gebet daripada nanti kita di ujung maut. Saya kan sering melayani orang, beberapa kali masuk ruang ICU. Kadang ada yang udah nggak sadar, di dalam rumah sakit dan tolong Pak Fredson doain. Saya bilang mau doain gimana, dia aja nggak ngerti. Doain aja Pak. Lah kalau dia hidupnya minta ampun, orang jahat, nggak menghormati Tuhan, terus kita mau gimana juga? Ada lagi yang udah ini, mau bertobat Pak. Aduh, rasanya udah terlambat. Udah parah begini, tapi Pak bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, kondisi fisiknya udah begitu. Dia selama ini nabur salah. Makanya dari sekarang saya mau ingatkan, mulai bangun hubungan dengan Tuhan, mulai dandani, ayo bangkit semua. Buang kekecewaan, kepahitan, buang, itu iblis. Mulai masukin kebenaran. Filipi 4 ayat 8. Masukin itu dalam pikiran kita. Semua yang manis, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang patut dipuji, semua disebut kebajikan, semua yang mulia, pikirkanlah semuanya ini. Ya? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah saya mau tanya, selama ini apa yang mengisi pikiran kita?
parkiran jorok. Ayo dibersihkan. Tuhan tuh mau bersekutu dengan kita. Dan di dalam hadirat Tuhan itu enak. Di dalam atmosfer kemuliaan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kenapa kita tidak mengejar ini? Ayo, saya mau menawarkan ini kabar baik dari surga. Jangan saudara anggap ini ancaman atau intimidasi. Enggak usah takut, justru kita siap. Saya siap mati. Saya matikan, biarin. Ngomong aja dulu. Soal kesananya saya penting deklarasikan dulu. Saya siap mati, Redford ini jelek, ada monster dalamnya, gampang ngamuk, gampang marah, gampang tersinggung. Mati kau monster itu. Saya siap pikul salib. Saya mau salibkan semua itu. Tabiat watakku yang buruk disalibkan. Nanti iblis mulai ngorek-ngorek. Wah, tapi dia lo keterlaluan lo, dia lo. Dia nginin kamu, bodoh. Jangan gue campur kamu. Ini urusan saya dengan Tuhan saya. Mari Roh Kudus, tolong masuk dalam hatiku. Roh damai sejahtera, roh sukacita, roh pengampunan, roh kasih masuk. Waduh, damai segar. Tapi kalau kita bawa-bawa kecewa, bawa-bawa kepahitan, dan jahatnya kita tuh ya, jahatnya, mohon maaf ya, kita ini kan mencari aman, jadinya kita kebohongan terselubung. Saya tahu beberapa pelayan, bahkan jemaat depan kita, iya Pak Pendeta, Pak Gembala, tapi dalam hatinya ada selalu itu nggak bagus di mata Tuhan. Kadang saya tanya kenapa nggak datang ibadah? Oh ini alasan ini. Padahal saya tahu. Saya bilang nggak usah dipaksa. Mau diapain? Kita mau bawa orang ke Tuhan. Ibarat saya ini saudaraku, ibarat sales stres juga. Menawarkan produk ini, nggak ada yang mau beli. Tapi kalau produknya ini nanti kamu akan mengalami ini, wah itu berlomba-lomba. Karena itu memang dunia. Duniawi, wajah batinnya duniawi, seneng perkara-perkara dunia. Kalau saya kota begini bukan berarti kita nggak akan diberkati Tuhan. Jangan takut, Bapa kita yang punya langit bumi lautan beserta isinya. Dia tahu, dia ngomong jangan kamu khawatir akan hidupmu, apa yang kau makan, kau minum, kau pakai. Lihat burung-burung di udara, bunga bakung di padang. Lihat aku dan Dani, apa lagi kamu? Amin. Jadi nggak usah takut di wilayah itu, pasti kita diberkati. Tapi ada yang maha penting dari semua itu, yaitu di dalam jiwa ini. Karena Tuhan Yesus mati buat jiwa. Ayo periksa jiwa kita nih, wajahnya gimana? Apa di dalamnya? Saya sharekan ini karena inilah kondisi saya. Saya mau bertobat Tuhan, dan saya mau mengajak teman-teman yang mau, saudara-saudara jemaat yang mau, saya ajak, ayo kita bertobat sama. Yang enggak, please silakan. Resiko ditanggung penumpang. Tapi yang mau, mari kita sama-sama berjuang. Pasti dalam kelelahan kita, dalam kelemahan kita, pasti Roh Kudus akan kasih kekuatan. Amin. Pak Iwan. Amin, Pak. Pak Iwan nih udah kecewa, kepahitan 2 tahun lalu, 3 tahun lalu ya. 3 tahun lalu udah kami sekeluarga mau keluar dari gereja ini. Kecewa. Saya bilang silakan Pak Iwan, tapi dengan hati yang baik. Nggak jadi belajar lagi. Sekarang pakai Tuhan luar biasa. Jadi hamba Tuhan yang dahsyat. Udah khotbah, live streaming, di shoot 3 menit, bisa memberkati banyak orang. Coba kalau ngambekan, dikit-dikit kepahitan, tersinggung dikit mutu, waduh, bayangkan ya. Saya kan begini, kalau Tuhan Yesus mutu, kita nggak selamat. Loh, kalau maaf dok, misalnya nih, Tuhan Yesus kan juga daging. Pada waktu itu dia kan manusia sama seperti kita. Pas lagi ditendang-tendang, pas pikul salib sudah capek, terus dia akan brengsek tuh semua. Terus dia taruh salib, dia matiin semua, aduh kacau. Tapi di situ saya belajar, dia aja Tuhan menjadi manusia, dia taat, masa saya nggak mau taat? Dia aja akan menjadi
masa saya nggak mau rendah hati? Saya harus belajar dong. Karena itu teladanku Tuhan Yesus. Saya mau belajar seperti dia. Jadi kadang-kadang kalau ini, ya udah, kita mengampuni Tuhan seperti Engkau lakukan. Aku melakukan itu ya Tuhan. Engkau Bapakku, aku anakmu. Dari tadi di kamar saya, aku anak Bapa di surga. Setan jangan macam-macam. Aku anak raja di atas segala raja. Terus dia bilang, anak raja modelnya begitu, kelakuanmu begitu. Diam kamu. Saya mau khotbah. Ada loh intimidasi semacam itu ada. Kemudian aku anak raja, aku harus hidup seperti bangsawan surgawi. Jadi kelakuanku, karakterku seperti itu harus sama dan Roh Kudus pasti menolong. Saya mau tawarkan ini, ayo terima dia. Amin. Jangan cuma difantasi, Christ ini, praktekkan dalam hidupmu. Serius kita mau belajar. Tiap hari harus punya jam doa, disiplin hidup, kerja keras. Yang begitu ya saya Pak, lagi kerja di kantor, itu kamu kerjakan untuk Tuhan. Amin. Jangan sampai salah bereaksi. Bagaimana lewat pekerjaan itu Tuhanmu dimuliakan. Kemarin saya melayani di Jakarta, ada seorang rekan pengusaha, karyawannya kesurupan, tapi dia tidak seiman dengan kita. Kita layani, kita doain. Terus saya bilang, oke, nanti kamu jangan jadi Kristen. Nggak usah. Tetap pada agamamu. Ya, bertumbuh kamu cari Tuhanmu lebih serius. Ngapain? Wah Pak, ini jiwa Pak, ayo jadi Kristen, ikuti doa saya. Tuhan Yesus tidak saya terima. Enggak begitu. Biar Roh Kudus yang bekerja, menyadarkan dia, mengisahkan dia. Bukan kita yang paksa. Dan kalau orang jadi Kristen karena melihat ada buah kehidupan dari kita, ini orang ada Yesus, saya mau ikut seperti dia. Bukan kita paksa-paksa jadi terima Yesus ya. Kita sendiri kelakuannya nggak berubah. Akhirnya dia jadi batu sandungan. Mending gua di agama gua yang lama. Ternyata ikut dia ke gereja, brengsek juga nih orang. Coba. Nipu juga dia, nikati juga dia. Kenapa bisa begitu? Karena nggak diperkarakan di dalam. Malam ini saya tawarkan ini. Kalau ini yang terus ini, hidup suci itu, saudaraku, otomatis nanti akan ngalir. Akan mengalir, karena kebenaran itu memerdekakan. Kristus yang dalam kita akan memampukan kita hidup suci. Nggak seperti Taurat harus begini, tapi akan mengalir dari dalam nanti. Iya ya, Tuhan, saya kalau melihat perempuan ini, waduh saya berdosa nih, minta ampun Tuhan. Ini lama-lama nanti ada satu power. Jadi kita melihatnya sudah bukan begitu, tapi dengan kasih Kristus. Dengan kacamatanya Tuhan, aku mengasihi orang ini, aku mencintai dia seperti Kristus mencintai dia. Wah itu hebat. Baru kekristenan kita berkualitas. Kalau udah begini, permisi tanya, apakah kita takut miskin? Apakah Bapa di surga tutup mata untuk orang-orang begini? Kita masih berdosa yang diberkati, apalagi kita sungguh-sungguh. Amin. Amin. Pasti hidupmu dahsyat di tangan Tuhan. Kau akan dikawal Tuhan, usahamu, pekerjaanmu, profesimu pasti akan diberkati Tuhan. Kau akan terus diangkat Tuhan. Tuhan yang jadi perisai kita. Amin. Nah, untuk itu ini dasarnya. Jadi jangan takut kalau ada masalah. Aduh cepat Pak Fredson tumpang tangan supaya cepat selesai ini masalah. Jangan. Kamu yang selesai, karaktermu yang selesai. Sudah mampu belum mengampuni? Justru lewat ini tapi dia ngeselin banget, nyebelin om, nyebelin dia ngomongin saya di belakang, dia nipu saya, dia nyikat saya. Bagaimana karakter Kristus? Pengampunan. Ya udahlah, ikhlasnya. Saya beberapa minjem duit, janji seminggu, udah bertahun-tahun, jutaan. Saya bilang, udah kita ikhlasin aja mah. Gak apa-apa, kasihan dia mungkin tidak mampu lagi ngembaliin uang kita. Tuhan Yesus juga ke kita begitu kok. Dalam segala kelemahan kita, Tuhan maklumin kita. Tuhan terima kita apa adanya. Ayo kita juga terima ini orang. Menangkap ya. Yang di rumah menangkap. Kalau saudara gak mengerti, nanti jiwamu gak lega-lega. Jiwamu tekanan batin tuh tertekan, gak karuan. Tapi kalau kita menangkap ini, kau akan mengalami kelegaan malam ini. Amin.
Pastor mau jadi merdeka jiwa kita, sehingga kita hidup yes merdeka. Ngelihat Pak Iwan, waduh luar biasa, Ambai. Ngelihat Ibu, luar biasa. Ngelihat Bang Okta, Pak Utapi, ngelihat semua di sini, luar biasa. Karena ini kita diubah dengan kebenaran. Maka kita menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang berkualitas ilahi. Ini dia. Kita nggak ngomong uang, karena itu nggak ada nilainya. Yang penting itu jiwa. Satu jiwa tuh berapa triliun harganya, nggak bisa ditakar dengan itu. Mahal, karena Yesus bayar tembus dengan darah. Nah untuk itu, ini yang utama yang harus kita lakukan kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, apalagi pelayan Tuhan. Nanti minggu depan saya akan japri beberapa teman-teman untuk kita fellowship, menata lagi pelayanan kita ke depan nanti. Ya, saya undang di gereja, sebenarnya pakai Zoom juga bisa, tapi kayaknya kalau hanya beberapa orang di gereja aja pakai jarak. Nanti kita akan tata lagi supaya ke depan orang-orang yang benar-benar siap. Jadi saya juga gembala nggak capek harus kayak udah lari, aduh ini ayo dong geret-geret, capek. Di belakang tuh udah mau mengejar-ngejar kita tuh, ibaratnya api tuh, kita harus lari lebih kencang sekarang untuk menyeberang ke seberang sana. Nah untuk itu saudaraku, saya ingin mengajak, ayo semua bangkit ya. Yang ada di rumah ini mau di rumah kita mau bangkit. Udahlah, lupakan yang lalu-lalu, lupakan semua. Ayo kita mau bangkit, minta dari Tuhan hati yang baru, pikiran yang baru, itu pikiran Yesus, perasaan Kristus. Baru kita menjadi serupa dengan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Melalui semua perkara, Kau bentuk aku sebenarnya. Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Semua yang ada padaku bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, kami mau melakukan apa yang Kau kehendaki. Kami percaya kami pasti mampu, karena Roh Kudus-Mu dimateraikan dalam kami. Ada kuasa yang bekerja di dalam kami. Firman-Mu berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kuasa itu aktif bekerja sampai saat ini. Dan kami mau aktifkan malam ini. Kami tidak mau diintimidasi oleh musuh, oleh setan yang menipu kami dengan kekecewaan, kepahitan, tawar hati. Kami mau bangkit malam ini. Karena kami sadar sisa hidup kami tinggal sedikit. Kami akan mengakhiri di dunia ini dan kami akan masuk dunia yang akan datang, di mana Tuhan sudah menunggu kami di sana. Terima kasih banyak Bapak. Hamba bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh tambahkan usia hamba, tolongi hamba-Mu ya Tuhan, biar terus makin rendah hati, memiliki hati hamba Tuhan, boleh melakukan apa yang Kau kehendaki. Dan aku melepaskan berkat buat seluruh jemaat. Diberkati jemaat di Cirebon, di Brebes, di Tegal, di Pemalang, di Pekalongan. Diberkati di Jatiwangi, diberkati di Ciledug, di semua. Tolong kami Tuhan, biar kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Fokus kami hanya Tuhan Yesus. Kami tidak mengejar harta dunia, tapi kami mengejar perkenanan Tuhan. Dan orang yang berkenan pasti diberkati, orang yang berkenan pasti dibela. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala puja dan syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu Allah di tempat yang maha tinggi. Bapa, sebagai rasa syukur kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan malam ini. Dikuduskan tiap persembahan kami, dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu, dan diberkati tangan-tangan yang sudah memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit
dan mencurahkan berkat melimpah-limpah bagi anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara, ada pengumuman. Besok ada doa fajar di tempat ini jam 5 ya, jam 5 subuh ada doa fajar dan akan di live juga. Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa hadir, mungkin Pak terlalu pagi, kami di rumah aja, silakan kita live ya. Besok Saudara boleh lihat lewat FB atau IG. Kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Hari Minggu nanti ada konfirmasi selanjutnya apakah kita ada ibadah atau tidak, nanti saya akan kabarin karena melihat situasi dan perkembangan juga belum begitu nyaman untuk kita menyelenggarakan ibadah. Nah, untuk itu nanti saya kabarin besok. Kalau nanti toh ada ibadah kita seperti minggu kemarin, jadi 2 kali jam 8 dan jam 10. Nanti tunggu konfirmasi besok, saya akan umumkan di grup karena melihat perkembangan yang ada sekarang juga belum terlalu ini semua. Jadi kita juga harus mengimbangi Bapak Ibu Saudaraku, jangan menggebu-gebu lantas kita juga menyalahi aturan. Juga sama aturan. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri. Yang di rumah juga bangkit berdiri. Terima kasih. Pujian, hormat, ucapan syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah-rumah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua malam ini, besok, kekal sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Yang percaya berkata, amin.